Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan bahas untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, kesembilan BNI, ke-10 Cepin, dan ketujuh PNLF, ke-8 PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 625, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibuka resminya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM belum ada sentimen juga dan ISG yang sepertinya juga agak susah naik. Jadi BJTM belum kemana-mana, ya paling konsolidasi. Tapi kalau misalnya ternyata ada koreksi lagi mendekati akhir bulan, misalnya ISG ke area support 6.820, BJTM mungkin swing low-nya lanjutan itu di 600. Semoga itu bertahan dan kuat. Karena masih ada distribusi, jadi untuk BJTM sabar aja dulu bagi Bapak Ibu yang hot. Simpan aja dulu ya. Mungkin perlu sekitar 3-4 bulan ke depan ya. 6 bulan ya. Nah itu sabar aja ya. BJTM udah cukup murah di 600. Dan BJTM sudah turun dalam juga nih. Dari 2023 udah turun 17%. Jadi seperti itu ya untuk BJTM. Kalau saya ya bukan saham yang saya suka juga ya karena lambat gerak. Tapi kalau nanti ada momentum, sentimennya bagus, ya bisa masuk. Tapi kalau lagi konsol seperti ini ya jangan dulu ya. Tapi kalau dilihat dari MACD untuk BJTM itu mulai ke arah atas dan ada bullish divergence ya. Sahamnya turun, indikatornya naik. Jadi ya semoga aja momentumnya ya lihat 1-2 minggu ini ya. Kalau misalnya dia nge-swing ke bawah dulu minggu ini atau minggu depan ya mungkin awal November bisa rebound ya. Atau ya mulai reboundnya minggu ini. Kita lihat aja ya seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya BJBR didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BJBR belum kemana-mana juga. Tinggal nunggu lihat lah minggu ini ya. Kuncinya itu 1180. Tembus itu baru sinyal bagus. Nggak tahu minggu ini ya minggu depan ataupun awal November nanti. Dan perlu hati-hati. Di bawah 1200 itu ada berpeluang BJBR bisa ke 1100. Nge-swing bawah sekali lagi sebelum mungkin baru nanti uptrend ya. Jadi seperti itu. Untuk BJBR itu juga ada divergent, harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Cuman ya belum ada momentum gimana mau naik. Tinggal lihat 1-2 minggu ini lah. Tunggu dia balik ke atas 1180 baru menarik tuh BJBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang ditutup di 1540 terkoreksi 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibawa ke semuanya BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikanya BRIS di 1500 mantul. Tapi hati-hati ini bisa pola dead cat bond kalau dia gagal bertahan di atas 1500. Boleh beli nggak besok Senin kalau ada koreksi? Boleh, tangkap aja pisau jatuh dan ya kalau dia pola dead cat bond stop loss aja mungkin 2% atau 3% atau 4% di bawah support. Sesuaikan aja ya. Kalau memang mau bertahan mestinya BRIS itu ya mungkin 1-2 candle aja koreksi lagi dan nggak jebol 1500 ataupun kalau nggak jebol nggak lebih dalam ya nggak terlalu dalam ya nggak masalah. Yang penting besokannya kembali rebound. Dan kalau dilihat ini kalau ditutup ya dia itu kan konsolidasi di range yang cukup lebar 1500 sampai 1800 20% naik turunnya itu. Ya sekarang lah saatnya kalau mau kumpul atau lihat Senin kalau ada buying power baru Bapak Ibu masuk boleh. Ya cut loss-nya mungkin 5% udah cut loss aja. Dari harga Jumat ya tapi disclaimer dengan reward minimal sama bahkan lebih besar 6% bahkan 18%. Tadi cut loss-nya 6%, target profit resisten konsolidasinya 18%. Jadi 1/3 ideal. Apalagi ISG ke 7000 ya pasti BRIS nggak jebol support. Siap-siap balik arah ke atas lagi. Kecuali ISG-nya jebol 6900
atau 6.850 ya bisa jebol juga tuh support breach ya. Karena breach ini kan terlihat kalau ditarik dari September dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu Oktober. Ini lower high, ini lower low. Tapi ini kan bisa jadi uptrend juga nanti. Nah, yang pentingnya ini kuncinya. 1.500 jangan tutup di bawah itu terlalu dalam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di 282 terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Agro kondisi seperti ini belum kemana-mana juga. Kalau dilihat koreksinya volumenya juga nggak terlalu besar. Tapi lihat Senin ya. Apakah mampu rebound? Kalau rebound menarik. Jadi untuk Agro ya kalau Bapak Ibu nekat ya ini area support konsolidasi bahkan dari 2 minggu yang lalu jebol itu ya tinggalin aja dulu. Kalau dilihat MACD-nya mulai melandai, mulai mengarah ke atas. Tapi memang belum ada divergence ya, masih reguler. Konfirmasinya memang 300 tapi dari 282 ke 300 itu cukup lumayan bisa dapat mampatin untuk swing pendek. Risknya kecil aja nih, ini nggak nyampe di 3% dari harga sekarang. Di 234 bisa aja cut loss aja dengan reward minimal 6%. Cut loss-nya 3%, target profit 6%. Ya risk reward 1/2 dan swing pendek menarik lah. Kalau Bapak Ibu nekat, tapi ini disclaimer. Seperti itu. Agro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP belum menarik. Ya, masih bawa turun. Boleh nggak sih nangkap pisau jatuh? Nggak, menurut saya jangan dulu. Tunggu aja sekalian di 80 aja nanti kalau mau nangkap pisau jatuh. Siapa tahu dia bisa mantul kan lumayan tuh. Dapat 10-12%. Cukup oke kan dari 80 ke 90. 10-12% ya nge-swing atas. Atau tunggu BBKP itu tembus lagi 90 baru Bapak Ibu perhatikan boleh. Berharga sekarang itu harga-harga nanggung walaupun memang masih bisa naik dan terlihat dari MACD-nya sudah dead cross mengarah tajam ke bawah, bar chart di bawah 0 makin dalam. Untuk BBKP lebih ke wait and see. Jadi seperti itu aja untuk BBKP belum ya. Mending wait and see aja dulu, nunggu ada candle pembaikan arah, mulai mematahkan tren downtrend baru Bapak Ibu masuk. Mending ketinggalan sedikit tapi ada konfirmasi daripada nangkap pisau jatuh kalau kondisi BBKP seperti ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikannya PNBS sama juga ya. Belum ke atas 60-62 belum menarik. Mending nunggu di atas daripada dibawa konsolidasi yang lama ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu nekat silakan aja ya. Kalau support yang harus dijaga itu 55, 54, 53 tinggalin aja daripada dibawa di 50. Misalnya mau beli harga sekarang dan sabar menunggu, pasang aja auto stop loss di 53. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari MACD-nya memang sudah golden cross. Pengarah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Tapi belum ada kekuatan untuk dia menembus 60-nya. Ya lihat aja minggu ini seperti apa pergerakannya. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di 234, terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNLF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PNLF juga udah di bawah 280 belum menarik ya. Bahkan kalau ini dead cat bounce besok Senin jebol 270 arahnya 250. Udah ke situ ya. Jadi kalau PNLF sama mending tunggu di atas, tunggu dia di atas 280 Bapak Ibu perhatikan dulu lanjut. Baru Bapak Ibu perhatikan untuk PNLF seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup di harga. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup di harga 1245 menguat 2,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNBN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN cukup bagus bertahan di atas 1200. Oke nih, apalagi volume meningkat dan tutupannya di harga tertingginya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya masih candlenya belum oke ya. Kalau dilihat masih rejection dan ya doji itu seperti ini tiba-tiba dibuang aja. Takutnya sih seperti itu. Tapi ya risknya kecil aja kalau Bapak Ibu nekat ya. Berapa nih? 5% ya udahlah tinggalin aja dulu kalau gagal. Itu aja untuk PNBN. Kalau memang mau bagus harusnya nggak jebol tuh 1200. Itu aja. Minggu ini jebol lemah untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada Penin yang ditutup di harga 1035 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Penin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Penin ya di atas 1000 aman, hot aja. Kalau Penin sih di atas 1000 oke. Risknya kecil, paling 6%, 7% lah ya cut lossnya. Paling nggak nyampe nih. Nih 6% aja kalau Bapak Ibu berminat. 970 ya. Udah tinggalin aja tuh. Dengan reward kalau ini jalan, Bapak Ibu bisa dapat minimalnya 5%, 6% dan ya resisten konsolidasinya 13%. Risk reward 1/2 akan menguji EMA 200-nya dan ya ada potensi bisa bullish atau uptrend Penin di 2024. Kita lihat aja ya Penin. Pokoknya 3 bulan ke depan kalau dia mulai mengarah ke atas membentuk higher low terus, dia akan uji 1200-nya 3 atau 2 bulan ke depan. Ya sepertinya tahun depan akan bullish, akan mematahkan range konsolidasinya, akan keluar dari area sideways-nya ini resistance 1200 dan uptrend ya. Kalau ditarik dari tren semenjak November 2022 dia tuh harus menembus 1300 dulu baru sinyal kuat uptrend. Tapi ya kalau sudah di atas 1200 harusnya udah sinyal dia akan uptrend seperti itu untuk Penin. Tapi itu masih lama ya, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa 1-2 bulan ke depan untuk Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Chauvin yang ditutup di harga 530 terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Chauvin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Chauvin di atas 500 masih aman dan kemungkinan besar konsolidasi range-nya 500 sampai 550 560. Itu aja untuk Chauvin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia akan ada kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle doji, tapi nggak masalah juga ya, di atas 500 masih aman. Tapi kalau baru beli harga sekarang cukup dalam, stop loss-nya ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Selama di atas 500 harusnya aman untuk Chauvin. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNI yang ditutup di harga 260 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya BNI diakumulasi walaupun tipis, likuiditasnya tipis. Langsung saja ke teknikalnya, sama masih gambarnya ini bisa jadi web 2 dan siap-siap web 3. Dan yang paling penting ya, untuk BNI nggak jebol 244. Kalau udah jebol itu tinggalin aja, gagal. Tapi mestinya sih dijaga ya. Cuman likuiditasnya tipis, mungkin bandarnya lagi ngumpulin barang. Makanya likuiditasnya tipis dulu ya. Pelan-pelan sabar menunggu. Jadi yang nggak sabaran mungkin ada yang beli, jual. Kan gitu, jual BEP atau jual cut loss tipis atau jual profit di area bawah ini aja. Tapi kemungkinan besar ini web 2 dan siap-siap konfirmasinya itu 270 tembus itu, web 3 300 terdekat dan akan mengakhiri masa konsolidasinya nih nanti ke atas untuk BNI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.